Salam. Eh, Islam kultural yang dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, jamiahnya, eh, ini macam-macam sebutannya. Ada menyebut Islam kultural, Islam Nusantara, Islam moderat, macam-macam. Ya, atau yang nggak senang nyebutnya Islam sarungan, ya eh, Islam selamatan, ya apalah sebutannya. Tapi ya itulah realita di Indonesia ini. Ya ada bahkan sampai menyebut 100 juta itu. Artinya hampir lebih separuh orang Indonesia itu jamiah NU. Atau juga orang yang mengamalkan amalan NU. Jadi Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama ini ya sebuah jamiah yang terbesar di dunia yang didirikan oleh Mbah Hashim ini, Hashim Asy'ari. Ya sekarang banyak menjadi perhatian para peneliti di luar negeri maupun menjadi perhatian kalangan politisi, pengamat ya di Indonesia yang ingin mengetahui lebih jauh tentang jamaah ini dan bagaimana kiprah mereka dalam ya di masyarakat maupun dalam kaitannya kekuasaan. Jadi saya sih cuma melihat prakteknya saja di masyarakat. Saya tidak termasuk orang yang pernah terjun masuk di dalam kepengurusan NU, tapi hari-hari ya bergaul dengan ulama NU dan ya Islam kultural lah gitu ya. Jadi hari-hari itu saya tiap hari itu tahlil Yasin dan marhaban itu. Karena memang di usia tua kita ingin mengisi ya, waktu-waktu kita ingin tetap ada di tengah-tengah masyarakat sekaligus ya membuat amalan-amalan, ya maka pilihannya tadi itu ya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat, yang mana dalam tradisi NU ibaratnya dari orang belum lahir sampai mati itu dalam kaitannya kegiatan ya NU kultural itu. Misalnya belum lahir, ya, ketika belum lahir ada 7 bulan, itu ngumpul, ya selamatan, sedekahan, bacain surat Yusuf, bacain surat Maryam, berdoa mudah-mudahan anaknya nanti lahir dalam keadaan selamat dan anaknya ya mudah-mudahan ganteng kayak Nabi Yusuf, atau ya kalau perempuan soleh kayak Siti Maryam. Itulah kegiatan ya di Islam kultural ini. Nah, jadi begitu, itu belum lahir itu. Nah ketika lahir ada akikah, sama isinya selamatan, ngumpul lagi, baca tahlil Yasin, baca marhaban, ya keluarganya motong kambing 2 buat laki-laki, 1 buat perempuan, satu makanan dinikmati oleh keluarga, lingkungan sekitarnya. Nah ya kalau diurut-urut juga wah, menikmati konsumsi kambing ini artinya konsumsi protein buat rakyat sekitar, masyarakat sekitar. Kalau diurut-urut bisa sampai ke situ. Nah, begitu juga tadi itu. Ya, nanti ada kematian, ya diperingati 1, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari.
haulnya. Nah, jadi begitu. Lagi-lagi ngumpul, ada makanan lagi, ya sedekah. Nah, ya untuk 3 hari 7 hari, ya orang-orang yang miskin, yang tidak ada, alhamdulillah itu, apalagi yang kenduriannya itu orang kaya, ya pasti beseknya tuh ya lebih bergizi. Bahkan juga kalau memang sudah tradisi, bukan orang kaya aja, kadang kasih beras, indomie, apa, bersedekah. Ya, tapi juga itu sebenarnya tidak memberatkan, karena itu hasil sumbangan dari masyarakat juga. Dari masyarakat, uangnya dibalikan lagi kepada masyarakat. Nah, inilah yang luar biasa, yang tadi pengkritik-pengkritik, terutama kaum Wahabi, ya tadi mereka hanya bisa mengkritik. Tapi sampai saat ini nggak ada kekuatan manapun yang bisa menghilangkan itu semua. Karena apa? Agama kalau sudah jadi tradisi, sudah jadi kebiasaan, ya nggak bisa dilepaskan. Ya mereka selalu tanya, dalilnya mana, dalilnya mana. Ya kalau dicari dalil mah ada, ya cari aja ada dalilnya. Tapi ya tadi tuh, ketika tradisi, yes, dan bercampur dengan agama, maka menjadi satu kekuatan. Ya kita suka mengkritik agama Hindu, nyembah dewa, nyembah patung. Lihat itu di India, mungkin di seluruh dunia lebih 1 miliar masih di 1 miliar. Karena apa? Karena memang mereka bercampur agama dengan tradisi sehingga kuat. Ketika orang mengamalkan agama tidak merasa berat karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi begitu. Jadi disebut Islam kultural, ya maksudnya gitu, sangat ramah dengan kultural, dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Ya, 1 hari 7 hari, ya itu nggak ada dalilnya katanya. Ya, kalau mau dicari-cari ada, itu alasannya alasan ya basis-basis tarekat, yang terkait dari tarekat. Yang tarekat itu ada riado-riado yang harus tempuh dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Malah ada itu, kalau mau dicari itu dalil-dalil yang terkait dengan ya alasan-alasan 3-7 hari, 40 hari itu biasanya ya di kitab-kitab kuning itu yang terkait dengan tadi itu tarekat, tasawuf, yang merupakan bagian juga dari ilmu Islam yang membereskan masalah hati. Nah, kemudian ya disebut juga Islam Nusantara karena memang tadi itu di Nusantara ini ada wali-wali. Wali-wali ini sudah memberikan contoh bagaimana pengislaman di Indonesia, dan dilanjutkan bagaimana pengislaman di Nusantara ini yang dilakukan para wali dilanjutkan. Di antaranya tadi mereka itu moderat, mereka itu sangat akomodatif, ya menerima kultur yang baik-baik. Lalu tadi itu bagaimana kultur yang ada tuh diislamkan, ya termasuk misalnya kita mendengar bahwa dulu itu para wali itu dengan wayang misalnya penyebaran dakwahnya, ya dengan kebudayaan, dengan ya dengan seni-seni Islam, sehingga ya tadi Islamnya menjadi ramah. Nah, itu barangkali tentang ya di Indonesia nih ya kuat Islam kultural, Islam Nusantara, atau Islam yang ya menerima ya tradisi. Salam.